Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di pembelajaran kali ini. Kita akan mempelajari tentang pengakaran ya, tentang bentuk akar. Nah, di sini Ustaz ingatkan tentang mengingat pangkat rasional ya, sifat-sifat pangkat rasional. Nah, di sini kita kan ada akar N ya, A pangkat M akar N sama dengan A pangkat M per N ya, ini harus diingat. Kemudian setiap perkalian akar ya dengan akar pangkatnya yang sama maka bisa dikalikan ya. Nah seperti itu, misalkan akar 2 dikali akar 3. Nah N-nya ini tidak dituliskan, itu berarti sebenarnya akar 2. Nah itu bisa dikalikan menjadi akar 6. Kemudian akar 2, misalkan akar 4 per akar 2, maka bisa kita tuliskan akar 4 dibagi 2. 4 dibagi 2 itu akar 2. Nah seperti itu. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Nah misalkan hitunglah nilai dari 25 pangkat setengah ya, atau akar dari 25. Kita kan sudah tahu akar dari 25 itu adalah 5. Nah 25 pangkat setengah itu kan 25 ini jadi 5 pangkat 2 ya. 5 pangkat 2 berarti pangkat yang di luar dikalikan dengan pangkat yang di dalam, maka menghasilkan 5 pangkat 2 pangkat 2. 2 per 2. 2 per 2 sama dengan 1. Dan pangkat 1 tidak perlu ditulis. Maka hasilnya adalah 5. Kemudian ya, oke. Bentuk akar. Nah, di sini untuk menyederhanakan bentuk akar ya, untuk bentuk akar sendiri ya. Pengertian bentuk akar itu kan adalah akar dari bilangan rasional yang hasilnya merupakan bilangan rasional ya, bentuk akar ini. Contoh akar 5, akar 7, akar 18. Tetapi tanda akar belum tentu merupakan bentuk akar. Contoh akar 4. Akar 4 ini belum tentu dia adalah bentuk akar. Karena apa? Karena 4 itu adalah pengkuadratan dari 2. Jadi akar 4 itu bisa kita buat menjadi 2. Seperti itu juga akar 81. Ini bisa kita buat menjadi bilangan bulat, yaitu 9. Karena 9 pangkat 2 adalah 81. Kemudian ini akar 4 ya. 16 akar pangkat 4 itu sama dengan 2. Loh, kenapa itu? Karena 2 dikalikan sebanyak 4 kali, 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 itu hasilnya 16. Sehingga dapat disimpulkan bahwa akar 4, akar 81, 16 pangkat akar 4 bukan merupakan bentuk akar ya. Jadi itu untuk mengingatkannya. Nah, 4, 81, kemudian 16. Kalau ada yang lain lagi, misalkan ini kita tambahkan, misalkan ada angka itu ya. Misalkan ada angka 36. Nah, 36 ini juga bukan bentuk akar 36 ya, karena ini sama dengan 6 nilainya. Misalkan lagi akar 144 ya, 144. Nah, 144 ini dari 12 kali 12 ya. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian misalkan ada lagi akar 400. Oke, akar 400. Apakah ini adalah bentuk akar atau hanya tanda akar? Nah, 400 itu sebenarnya adalah 20 pangkat 2 ya. Jadi ini termasuk kepada yang belum tentu akar. Oke, kita lanjut.
Menyederhanakan bentuk akar. Oke, untuk menyederhanakan bentuk akar dapat menggunakan bentuk seperti ini. Akar A dikali akar A sama dengan akar A kali B. Contohnya akar 18 nih, akar 18. Kalau akar 81 tadi kita sudah tahu itu adalah 9. Nah, akar 18 itu adalah, nah kita cek dulu di sini ya. Sebelum ke sini tadi ya. Nah, sebelum ke sini kita cek 18 itu adalah perkalian dari bentuk apa nih yang bukan akar ya. 1, 4, 9, 16, 25. Kalau kita tambahkan lagi ada 25 tadi 36 ya. Kemudian ada lagi 49. Kemudian ada lagi berapa? 49 itu 7 kali 7 64 ya. Kemudian ada juga 81 dan 100 ya. Kemudian ada 121 itu 11. Kemudian 144. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ya. Tapi yang ini saja sudah kalian ingat, luar biasa ya. Nah, ini ya, yang ini tadi 18 tadi. Nah, ini 18 ini yang paling mendekati adalah 9 ya, 9. Nah, 9 ini itu berapa kali berapa? 9 kali berapa hasilnya jadi 18. Oke, 9 kali 2 jadi 18. Maka penyelesaiannya bisa seperti ini ya. Bisa jadi seperti ini. Itu adalah 9 kali 2, akar 9-nya itu jadi 3. 3 dikali akar 2 hasilnya 3 akar 2. Oke. Kemudian yang 200. Nah, 200 kita tadi sudah ketemu ya. 200 itu adalah perkalian antara 100 dikali 2. Dan 100 ini adalah bilangan yang bukan akar. Akar 100 itu adalah 10. Maka bisa ditulis nanti 10 dikali 2. Ya, kita cek di sini. Nah, 10 dikali 100 dikali 2, akar 100 itu menjadi 10, maka 10 kali akar 2, 10 akar 2, seperti itu. Contoh lagi 3 akar 75, 3 akar 75, ini 3-nya sudah ada, ini sebenarnya bentuk lainnya 3 kali akar 75, sama seperti ini. 10 akar 2 itu adalah sebenarnya 10 ya, akar 100 kali akar 2. Nah, 75 ini mendekati yang siapa nih antara yang kita tulis ini ya. Oke, mendekati 25. Maka 25 dikali 3 ya. 25-nya nanti akan menjadi 5. Kita cek sini ya. Oke, ini 25. Ini 25 ini tadi ya. Akar menjadi 5 ya, menjadi 5. Kemudian 3 dikali 5 hasilnya 15. Jadi jawabannya 15 akar 3. Nah, seperti itu. Operasi bentuk akar. Nah, jadi operasi bentuk akar itu dalam bentuk akar dijumlahkan atau dikalikan atau dibagi dan selanjutnya ya. Nah, bagaimana kalau dijumlahkan? Oke. Akar 50 tambah akar 8 bisa nggak dijumlahkan? Yang jelas adalah jika penjumlahan dan pengurangan itu akarnya harus sama. Akar 2 dengan akar 2, akar 3 dengan akar 3. Sekarang akar 50 dan akar 8 itu berbeda. Maka yang harus kalian lakukan adalah menyamakan akarnya. Akar 50 disederhanakan jadi 25 kali 2. Akar 8 menjadi 4 kali 2. Nah, seperti ini ya. 25 dikali 2, 4 dikali 2. 25 ini akar 25 menjadi 5, 4 menjadi 2 ya. Nah, 4 menjadi 2. Nah, maka 5 ditambah 2 7. Nah, akar 2 tambah akar 2 Ustaz, apakah dijumlahkan? Enggak. Jadi akar 2 di sini kalau bahasa kita itu bentuknya seperti ini ya. Jadi tidak dijumlahkan, ya, hanya menandakan bahwa dia adalah sejenis. Oke. Selanjutnya yang di bawah nih
3 akar 5 tambah akar 20 tambah akar 125 dikurang 2 akar 20. Oke. Petunjuknya kalau ngerjain yang ini cek akar terkecilnya. Akar 5. Oke. Berarti 20 itu 5 kali berapa? 125 itu 5 kali berapa? 20 itu 5 kali berapa ya? Nah. Oke, didapat akhirnya adalah 20 itu adalah 4 kali 5 ya. Ini ya, nih. Ini adalah 4 kali 5 ya, 4 kali 5. Kalau yang ini itu adalah 25 dikali 5. Yang ini adalah 4 kali 5 juga. Nah, maka bisa diambil kesimpulan akar 4 jadi 2. Akar 25 jadi 5. Akar 4 jadi 2 ya, jadi 2. Terus 2 dikali 2 ini hasilnya 4. Setelah akarnya sama maka bisa kita proses 3 ditambah 2 ditambah 5 dikurang 4. Hasilnya adalah 6. 6 akar 5 ya, seperti itu. Oke, perkalian bentuk akar. Perkalian bentuk akar ini adalah sifat-sifatnya. Akar A dikali akar A itu sama dengan A. Akar A dikali akar B itu sama dengan akar AB. C akar A dikali D akar A itu adalah C dikali D akar AB. Ya, jadi akarnya dikalikan dengan akar. Yang bukan akar dikalikan dengan yang bukan akar. Contoh. Nah, seperti ini. Ini adalah perhitungan yang sering ditemukan nantinya ya. Akar 7 dikurang akar 5 dikali akar 7 ditambah akar 5. Nah, oke, ini penyelesaiannya ya. Jadi akar 7 dikali akar 7 dulu ya. Nih Ustadz berikan petunjuknya. Jadi akar 7 ini ya dikalikan dengan akar 7. Dapatnya ini akar 49. Langkah kedua adalah akar 7 yang ini tadi dikalikan dengan akar 5. Nah, hasilnya akar 35. Oke, kemudian ini ada tanda apa? Ada tanda kurang. Minus akar 5 ya, minus akar 5 nih. Minus akar 5 nih ya, dikali 7, akar 7. Minus akar 5 dikali akar 7 berapa? Minus akar 5 dikali akar 7 adalah minus akar 35. Kemudian minus akar 5 ini tadi dikali dengan plus akar 5. Hasilnya minus 25. Nah, sekarang kita lihat di sini. Di sini ada akar 35 dikurang akar 35 itu hasilnya jelas 0. Kemudian akar 25 itu adalah 5. Akar 49 itu adalah 7. 7 kurang 5 hasilnya 2. Nah, jadi itu adalah hasil dari penjumlahan atau perkalian yang di bawah ini ya. Nah, itu nanti bisa juga kalian temukan nantinya ada di buku paket ya, di buku paket yang sudah kita sudah kita pelajari sebelumnya di grup Telegram ya. Nah, ada cara singkatnya ya. Nah, cara singkatnya itu ada di halaman 29. Ada di halaman 29. Ya. Ada di halaman 29. Nah, di halaman 29 bedanya dengan yang di halaman di slide ini ya. Itu perbedaannya adalah di sini. Di sini minus, di sini plus ya. Nah, cara singkatnya akan saya beritahukan seperti ini ya. Cara singkatnya ini akar 7 ya. Saya lambangkan dengan A. Oke. Kemudian ini akar 5 saya lambangkan dengan B. Jadi ada dua buah nih ya.
ada A ditambah atau dikurang B, kemudian dikalikan dengan ini dikali ya, ditambah dengan B ya. Nah, ini ya, jika formasinya ini mau kebalik, mau plus dulu di sini, sini kurang, ini tetap hasilnya adalah seperti ini. A pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Terbukti dari yang kita lihat sekarang ya. A pangkat 2 ini 7 ya. Nah, ini 7. Akar 7 pangkat 2 itu artinya 7 saja ya. Nah, karena akar 7 itu sendiri adalah 7 pangkat setengah. Kemudian B pangkat 2 ini adalah si 5 ini ya. Akar 5 pangkat 2 itu adalah 5. Kemudian tandanya apa? Tandanya kurang. Langsung berarti jawabannya adalah 2. Nah, kalian menghemat waktu untuk yang ini tidak perlu dikerjakan. Namun kalian harus memahami juga asalnya dari mana. Itu ya dari Ustadz. Oke. Lanjut kita ke sini yang soal ini lagi. Oke, ini berbeda ya. Akar 5 maka harus dihitung manual. Akar 5 kali akar 5 dapatnya akar 25. Ya, akar 5 dikali 3 akar 2 dapatnya 3 akar 10. Kok dapat seperti itu? Akar 2 dikali ini ya. Yang ini akar 5 dikali ini. Kemudian akar 5 dikali 3 akar 2. 3-nya tetap. 5 kali 2 adalah 10. Nah, kemudian akar 2 dikali akar 5 langsung akar 10. Tandanya kan beda, minus sini plus, maka di sini kurang. Ya, di sini kurang. Oke. Kemudian di sini lagi ini minus, kemudian di sini plus. Akar 2 dikali 3 akar 2, 3-nya tetap. Kemudian akar 2-nya dikalikan dengan akar 2, dapatnya akar 4. Akar 4 itu adalah 2. 3 dikali 2, 6. Nah, 3 akar 10 dikurang akar 10. Nah, ini sebenarnya ada angka 1 di sini, cuma tidak dituliskan. 3 dikurang 1, hasilnya adalah 2. Ya, 3 dikurang 1, hasilnya adalah 2. Nah, ya, 3. Jadi di sini bentuknya adalah tambah ya. Nah, di sini bentuknya adalah tambah. Oke. 5 dikurang 6 ya. 5 dikurang 6 itu hasilnya adalah 1 ya, 1 positif. Nah ya. Nanti kita benarkan ini PowerPoint-nya ya. Nah. Oke, 1 tambah 1. Nah, ini berarti tidak usah, langsung saja 1 tambah 2 akar 10. Nah, seperti itu ya. Oke. Kita lanjutkan ke yang berikutnya ya. Oke, menarik akar kuadrat. Nah, menarik akar kuadrat ini seperti ini ya. Akar A ditambah akar B dan akar A dikurang B. Nyatakan bilangan berikut dalam bentuk seperti itu. Nah, ini 12, kemudian ini 140. Nah, bagaimana caranya? Nah, seperti ini ya. 140 itu adalah bentuk apa? Bentuk, oh ternyata 4 kali akar 35. Kemudian akar 4-nya kita pindah, keluar jadi 2. Akar 35 tetap. Akar 35 ini adalah 7 kali 5 kan. Kemudian 12 ini bisa nggak jadi 7 tambah 5? Ternyata bisa. Maka bentuk sederhananya itu adalah akar 7 dikurang akar 5. Jadi bentuk lainnya. Ini dimintanya bentuk lain. Jadi seperti itu ya. Nah, bagaimana untuk yang 14? Oke. 192. Nah, 192 kita cek. Tadi kan ada yang tulisan ini ya, 4, berapa tadi? 9, kemudian ada 16 ya. Nah, 192 itu bisa disederhanakan atau bisa dibagi dengan apa kira-kira. Nah, 192
dibagi dengan apa kira-kira? Nah, ternyata bisa dibagi dengan 16. Oke, dibagi dengan 16 berarti itu adalah 16 dikali berapa? Jadi 192. Oke. 16 dikali 12 ya. Nah. 12 ini 16 kali 12 ya. 16 kali 12 bisa masih bisa nih. 192 ini coba cek ini ya. 64 dikali berapa? Dikali 3. Nah, 64 dikali 3 ya, tapi bukan itu ininya ya. Coba kita cek di lembar jawabannya. Sorry. Di sini. Nah, ternyata itu dikali dengan 4 ya, dikali dengan 4. Nah, berarti pakai yang ini ya. 4 kali 46 itu hasilnya adalah 8 kali 6, 8 tambah 6, 14. Akar 8 tambah akar 6. Itu sama nilainya dengan yang ini. Nah, Ustaz, kenapa seperti itu? Ini adalah bentuk lain dari akar. Jadi ada akar dijumlahkan dengan bilangan bulat namun diakarkan lagi. Itu memiliki bentuk lain yang bentuknya itu adalah penjumlahan dari akar yang berbeda. Oke, ya. Lanjut. Merasionalkan penyebut bentuk akar ini salah satu bentuk komponen dari bab ini ya. Kalau di buku kalian itu ada mulai di halaman 31 ya. Buku paket yang sering kita bicarakan di Telegram. Oke. Merasionalkan penyebut bentuk akar. Oke. Nah, ini adalah bentuk dari merasionalkan ya. Penyebut suatu pecahan yang berbentuk akar, yaitu mengubah pecahan tersebut menjadi pecahan baru yang ekuivalen. Ekuivalen itu apa, Ustadz? Ekuivalen itu adalah nilainya sama ya. Contohnya seperti ini. Pecahan berbentuk A akar B. Kalau ada di buku kalian itu halaman 31 ya, mulai halaman 31. Nah, dan penjelasannya nanti ada di halaman 32. Di PowerPoint silahkan dilihat di sini ya. Jika A, B itu adalah anggota dari bilangan bulat, jadi ini menyebutnya adalah anggota ya. Ini nyebutnya nanti anggota bilangan bulat dengan B tidak sama dengan 0. Jadi B itu boleh diisi dengan bilangan apapun yang bukan 0 ya. Berarti A akar B, ini cara mencarinya ya. Perkalian sekawan ini adalah rumus atau formula yang paling umum, yang paling dasar. Jadi menghasilkan A per B akar B. Ustaz dapat dari mana itu? Oke, dari sini. A dikali akar B. A akar B. Akar B dikali akar B adalah B. Kita ingat tadi sifat yang akar A dikali akar A adalah A. Nah, sekarang bentuk pecahan berbentuk yang ini. C per A tambah kurang ini sebenarnya adalah bisa berfungsi untuk penjumlahan dan bisa berfungsi untuk pengurangan. Ini untuk penjumlahan, ini untuk pengurangan. Nah, formulanya sama, hanya saja untuk perkalian sekawannya itu berbeda di bagian bawah. Kalau dia penyebutnya adalah penjumlahan, maka perkalian sekawannya atau perkalian ini merasionalkannya itu bentuknya adalah nih, pengurangan dua-duanya. Kalau di sini pengurangan, maka yang di sini adalah lawannya, penjumlahan. Dari mana ini? Yang ini berdua nih. Nah, itu dari sifat dari perkalian ya. Ini sebenarnya adalah perkalian dengan 1. C per A tambah akar B ini adalah dikali 1 ya.
maka satunya tidak ditulis. Nah, memunculkan bilangan ini, maka kita cari bilangan yang sesuai dengan ini, namun sifatnya kebalikannya. Kalau di sini plus, berarti kita ganti minus. Nah, untuk hasilnya sama-sama satu, maka penyebut dan pembilangnya sama. Nah, itu asal mula munculnya ini, ya. Jadi seperti itu. Perkaliannya Pak Ustadz sama. C dikali akar A dikurang akar B. Kemudian ini C dikali akar A. C dikali A tambah akar B. Kemudian yang di bawah, kok akarnya hilang? Nah, akarnya hilang itu dari sifat ini, sifat perkalian suku 2 yang berbeda jenisnya, ya, yang berbeda jenisnya. Kalau di buku di halaman 29 itu sama jenisnya, ya. Yang berbeda jenisnya itu, nah, itu ada di halaman 32. Jadi penjelasannya itu ada di halaman 32 paling bawah. Jadi di buku yang kita bicarakan di Telegram itu ada di halaman 32. Nah, di halaman 32 itu baru nanti muncul ini. A pangkat 2 dikurang B. Penjelasannya, ya. Jadi seperti itu. Oke, silahkan dilihat di buku sana, ya. Oke, lanjut kita ke slide berikutnya. Oke, pecahan berbentuk. Nah, ini bedanya dengan yang kedua adalah bentuknya itu adalah akar dua-duanya. Akar dua-duanya untuk bagian penyebut, ya. Nah, ini bisa kurangan. Kemudian hasilnya nanti seperti ini, ya. Saya tadi sudah jelaskan yang ini dapatnya dari mana, sama seperti yang sebelumnya, ya. Kemudian perhatikan di bagian penyebut, jika penjumlahan maka perkalian dengan sekawannya atau cara merasionalkannya itu adalah dengan dikurang. Kalau di sini dikurang, maka di sininya adalah ditambah. Nah, seperti itu. Kemudian perkaliannya sama saja. Nah, bagian sini saya hapus dulu. Nah, di bagian ini akar A dikurang akar B dikali akar A tambah akar B, ini sama, ya. Nah, itu hasilnya selalu ini, A dikurang B, A dikurang B. Penjelasannya di mana? Penjelasannya ada di halaman, kalau kalian mencari di buku itu ada penjelasannya itu, ya. Ada di halaman 39, ya. Di halaman 39 penulisannya sama seperti yang ada di PowerPoint. Oke, contohnya kita cari. Contohnya kita cari merasionalkan penyebut pecahan berikut. Merasionalkan penyebut pecahan berikut. Ini ada akar 2 dan akar 3. Nah, akar 2 dengan akar 3 berarti dia sama seperti ini. Penulisannya adalah berarti akar 2 per akar 3. Nah, berarti dikalikan dengan sekawannya, berarti dikalikan dengan akar 3, ya, per akar 3. Atau bisa pakai rumus tadi langsung penyebutnya, jika dia ini, maka ini menjadi akar 6 per 3, ya. Jadi atau penulisannya adalah 1/3 akar 6. Nah, ini adalah penyelesaiannya, ya. Nah, oke. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah, ini, ya. Nah, di sini dijelaskannya sama, ya. Oke, kemudian kita hapus dulu. Nah, 5/3 dikurang akar 2, ini berarti sama seperti slide yang sebelumnya. Itu ada di halaman, kalau ringkasnya itu di bagian rangkuman halaman 39, poin ke-13 yang B, ya, poin ke-13 yang B. Kebetulan ini pengurangan, maka perkalian sekawannya adalah penjumlahan, ya. Nah, seperti terlihat di sini.
Ini pengurangan, sini penjumlahan. 3 pangkat 2 berarti itu adalah 9. Pangkat 2 akar 2 itu adalah 2. 9 kurang 2 itu 7. Pembilangnya sama ya, 5 dikali 3 ya. Ini hasil akhirnya 5/7 kali 3 tambah akar 2. Sampai sini pun sudah selesai. Ya, sampai sini pun sudah selesai. Kemudian di bagian selanjutnya ini. Nah, akarnya dua-duanya. Berarti dia pakai formula yang di atas. Pakai formula yang di atas berarti pakai yang ini ya, karena sininya tambah. Nah, berarti kalau mau cara cepatnya bisa pakai langsung ini ya. C-nya itu 5, A dikurang B. 5 dikurang 3, 2. Nah, akar 5 dikurang akar 3. Jadi seperti itu ya. Mau cara cepat, mau cara yang biasa itu sama aja nanti hasilnya ya. Yang penting ketelitiannya di sini. Ketelitian adalah kunci dari semua yang kita kerjakan. Oke. Nah, di sini ada tugas untuk individu ya. Nah, tugas individunya tolong nanti dikerjakan di bagian di Telegram, di japri ke Ustadz. Yang pertama adalah nomor 1, kemudian nomor 2, nomor 4, dan nomor 5 ya. Nomor 3-nya tidak perlu ya. Jadi ini mohon nanti dikirimkan ke Telegram pribadi Ustadz, di foto beserta nama dan kelas kalian ya. Nah, untuk hari ini sampai di sini dulu. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.